Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Munarwasati dari BKI 3A dengan NIM 12040221302. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan atas soal UTS dan UAS dari mata kuliah model-model konseling. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis. Nah, ada beberapa teknik. Yang pertama ada asosiasi bebas, yaitu mengupayakan klien untuk menjernihkan pikirannya dari pengalaman dan pemikiran sehari-hari, sehingga klien akan mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Terus yang kedua ada analisis mimpi, yaitu merupakan pengungkapan klien tentang berbagai kejadian dalam mimpinya. Lalu konselor berusaha untuk menganalisisnya. Terus yang ketiga ada interpretasi, yaitu mengungkap apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan juga transferensi klien. Yang keempat ada analisis resistensi, yaitu penolakan yang ditujukan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan penolakannya. Terus yang terakhir ada analisis transferensi, merupakan mengalihkan berupa perasaan dan harapan masa lalunya. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Neo-Freudianisme adalah pendekatan psikoanalitik yang berasal dari pengaruh Sigmund Freud, tetapi memperluas teorinya ke arah aspek sosial atau budaya psikoanalisis di atas biologis. Sebut saja salah satu muridnya Adler yang berbeda prinsip dengan Freud. Nah, yang menyebabkan pemisahan pendekatan ini diantaranya yang pertama, Freud memandang komponen kehidupan yang sehat adalah kemampuan mencintai dan berkarya. Namun bagi Adler, masalah hidup selalu bersifat sosial. Yang kedua, Freud memandang kepribadian sebagai proses biologik mekanistik, sedangkan Adler termasuk pelopor ego kreatif. Yang ketiga, Adler menekankan adanya keunikan pribadi. Setiap pribadi merupakan konfigurasi unik dari motif-motif, sifat, minat, dan nilai-nilai. Yang keempat, Adler memandang kesadaran sebagai pusat kepribadian, bukan ketidaksadaran. Bagi Adler, manusia itu lahir dalam keadaan tubuh yang lemah, tak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan itu menimbulkan perasaan inferioritas dan ketergantungan kepada orang lain. Nah, psikologi individual memandang individu sebagai makhluk yang saling tergantung secara sosial. Nah, begitupun juga dengan Albert Ellis, salah satu murid dari Freud. Albert Ellis terkenal sebagai pemikir dan pencetus rasional emotif terapi, sebuah bentuk terapi yang populer dan banyak digunakan dalam proses konseling saat ini. Nah, pada saat mencetuskan teorinya, dia mendapat bahwa teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud, gurunya, tidak mendalam dan ada salah satu bentuk pemulihan yang tidak saintifik. Selanjutnya, nomor 3, menjelaskan tentang eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model counseling behavior therapy. Jadi classic conditioning atau pengkondisian persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Sementara behavioral adalah suatu teknik dalam konseling yang berlandaskan teori belajar, berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalah. Nah, kaitan antara kedua teori ini bisa kita ambil dari contoh eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov sendiri, yang mana behavior mencakup pembiasaan klasik, koneksionisme, Thorndike, dan pengkondisian operan. Pavlov dalam karya tulisnya mengatakan mengenai refleks yang dikondisikan berpengaruh terhadap psikologi behavior. Hal ini berkaitan dengan classical conditioning yang merupakan teori yang menjelaskan bagaimana kita kadang mempelajari respon-respon yang baru sebagai sebuah hasil dari dua stimulus atau lebih yang muncul hampir pada waktu yang sama, seperti eksperimen yang telah dilaksanakannya terhadap hewan anjing. Langsung ke nomor 4, yaitu jelaskan tentang konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Nah, manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Jika berpikir irasional, individu menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah
adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Berpikir secara irasional akan mencerminkan dari verbalisasi yang digunakan. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis, yang mana akan dapat diterima menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Nomor 5, yaitu jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Triad and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Nah, perbedaan dari proses konselingnya, yaitu model konseling Carl Rogers, proses konselingnya yang pertama, konseling memusatkan pada pengalaman individu. Yang kedua, konseling berupaya untuk meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan eksplorasi diri. Yang ketiga, konselor membantu untuk mengkaji dan memadukan pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Yang keempat, dengan pengalaman, individu mencapai penerimaan diri dan bisa menerima orang lain. Yang kelima, wawancara yang utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Sementara model konseling Triad and Factor, proses konselingnya yang pertama tahap analisis, yang kedua sintetis, dan yang ketiga tahap diagnosis, dan itu merupakan perbedaan yang sangat jelas. Selanjutnya yang keenam, yaitu menjelaskan teknik-teknik terapi Gestalt. Nah, teknik-teknik terapi Gestalt yang pertama ada permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialog dua kecenderungan yang saling bertentangan, seperti kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak. Terus yang kedua ada latihan bertanggung jawab. Nah, teknik ini dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksi perasaannya itu kepada orang lain. Terus ada bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan perasaan kepada orang lain yang dirinya sendiri tidak mau menerimanya. Nah, dalam teknik bermain proyeksi, konselor meminta kepada klien untuk melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Terus ada teknik pembalikan. Nah, dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan yang dikeluhkannya. Terus yang terakhir ada tetap dengan perasaan. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan suasana hati yang tidak menyenangkan. Nah, konselor mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang tidak menyenangkan itu. Nomor 7, jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Yang pertama ada nilai-nilai kreatif atau daya cipta. Nah, nilai ini diwujudkan dalam aktivitas kreatif dan produktif. Makna dari kegiatan berkarya lebih terletak pada sikap dan cara kerja yang tercerminkan keterlibatan pribadi seperti dedikasi, cinta kerja, dan kesungguhan pada pekerjaannya. Nah, melalui kegiatan berkarya, bekerja dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan dapat menemukan arti dan menghayati kehidupan secara bermakna. Kemudian yang kedua ada nilai penghayatan. Nah, nilai ini dilakukan dengan mengambil sesuatu yang bermakna dari lingkungan luar dan mendalaminya. Mendalami nilai-nilai penghayatan berarti mencoba memahami, meyakini, dan menghayati berbagai nilai yang ada dalam kehidupan, seperti kebenaran, keindahan, kasih sayang, kebajikan, dan keimanan dapat memberikan arti pada kehidupan. Terus yang ketiga ada nilai bersikap atau attitude. Nah, mengambil sikap yang tepat atau sikap yang diberikan individu terhadap kondisi yang tidak dapat diubah atau peristiwa tragis yang telah terjadi dan tidak dapat dihindari lagi. Nah, dalam hal ini yang dapat diubah adalah sikap, bukan peristiwa tragisnya. Dengan mengambil sikap yang tepat, maka beban pengalaman tragis itu akan berkurang, bahkan dapat menimbulkan makna yang lebih berarti. Dan untuk soal yang terakhir yaitu menjelaskan kembali makalah yang telah dipresentasikan. Nah, makalah kemarin saya mendapat judul Counseling Cognitive Behavior Therapy atau Counseling CBT. Nah, Counseling CBT sendiri berasumsi bahwa perilaku dapat diubah dengan perilaku dan tingkah laku baru serta dapat dipelajari karena manusia memiliki potensi untuk mengetahui perilaku baik atau buruk, tepat atau tidak yang ada di dalam dirinya. Serta manusia juga dipandang dapat mengontrol baik buruknya perilaku tersebut dan manusia juga dapat mempengaruhi perubahan perilaku orang lain. CBT sendiri merupakan salah satu pendekatan
pendekatan psikoterapi yang paling banyak diterapkan dan telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai gangguan, termasuk kecemasan dan juga depresi. CBT sendiri atau Cognitive Behavior Therapy berorientasi pada pemecahan masalah dengan terapi yang dipusatkan pada keadaan di sini dan sekarang, yang memandang individu sebagai pengambil keputusan penting tentang tujuan atau masalah yang akan dipecahkan dalam proses terapi. Nah, kelebihan CBT sendiri yaitu dapat mengukur kemampuan interpersonal dan kemampuan sosial seseorang, membangun keterampilan sosial seseorang, keterampilan komunikasi atau bersosialisasi. Sedangkan kelemahan dari CBT adalah hanya mengukur dan mengetahui kondisi pada saat itu saja. Selain itu, membutuhkan waktu yang relatif lama, mengabaikan faktor relasional penting dalam terapi, tidak memberikan wawasan, mengobati gejala bukan penyebabnya, melibatkan kontrol dan manipulasi oleh konselor. Baik, saya Nilna Munir Rosadi, mohon maaf bila terdapat salah dan khilaf dalam penyampaian dan penjelasan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.